dan sehat ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Wayang Widya Pujiastuti. Hadir, Bu. Kadek Swantika. Hadir, Bu. Ketut Novisiani. Hadir, Bu. Kadek Nisya Juniari. Hadir, Bu. Putu Arif Sambika. Hadir, Bu. Agus Hadir, Bu. Darti. Hadir, Bu. Komang Adi Saputra Wijaya. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir ya anak-anak. Ya, Bu. Dan kita mulai. Mari kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak silakan berdiri. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa. Berdoa. Anak-anak silakan duduk kembali. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa dengan baik. Baiklah anak-anak, kita harus selalu bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 5M. Apa saja 5M itu, anak? Ya, 5M itu ada memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, dalam anak-anak mengikuti pembelajaran secara daring, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan masker. Gunakan masker dengan benar ya. Kemudian anak-anak tidak boleh meminjam peralatan tulis teman. Semuanya harus dibawa sendiri-sendiri dari rumah. Kemudian tidak boleh menyentuh teman. Dalam menggunakan masker, nanti kalau anak-anak sudah merasa tidak nyaman dengan masker yang anak-anak gunakan, karena anak-anak terus aktif dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, maskernya nanti kan basah. Nanti tolong disampaikan biar langsung maskernya itu diganti. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak, agar anak-anak mengikuti pembelajaran dengan semangat, mari sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan berdiri. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dengan baik. Untuk selanjutnya mari kita melakukan tepuk PPK. Untuk tepuk PPK siapa yang memimpin? Ya, Dati, silakan.
pada daki ya. Anak-anak sudah melakukan UPBK dengan penuh semangat. Berikan tepuk tangan pada kita semua. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang suka menonton televisi? Berarti semua suka nonton televisi ya? Nah, kalau anak-anak suka menonton televisi, biasanya serial apa yang anak-anak senangi? Ya, layan. SpongeBob. Yang lain? Ya. Adewan? Bobo Boy. Yang lain lagi? Yang Noki? Apa nanti? Super Wings. Yang lain? Yang Misya? Upin Ipin. Yang lain lagi? Ada? Siva. Kemudian ada lagi? Yang Agus? Krishna. Lagi? Ya, Dati. Dan Ruby. Ada lagi yang lain? Spider-Man. Jadi ada banyak ya. Tidak hanya Upin Ipin saja, ada suka Spider-Man, ada suka SpongeBob, Upin Ipin, ada suka Krishna. Nah, ketika anak-anak menonton serial Upin Ipin, SpongeBob, Krishna, Spider-Man, apakah ada jeda? Ada jeda. Terus jedanya berupa apa, anak-anak? Ya, berupa iklan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang iklan, khususnya tentang naskah iklan elektronik. Nah, pada tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui membaca naskah iklan elektronik pada bahan ajar dan juga pada EKPD, siswa dapat menentukan 3 kata kunci pada iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang kedua, membuat naskah iklan elektronik. Kemudian yang ketiga, melalui mengamati video dan diskusi kelompok, anak-anak dapat memperagakan naskah iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui mengerjakan LKPD, siswa dapat menemukan 4 penyebab gangguan pada sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui mengamati video dan diskusi, anak-anak dapat menganalisis 4 macam gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian yang keenam, melalui mengamati poster pada slide presentasi dan juga pada FAPD, siswa dapat membuat karya poster tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan lengkap dan menarik. Kemudian tujuan yang ke-7, melalui membuat poster, siswa dapat mempresentasikan karya poster tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian yang ke-8, melalui mengamati gambar dan video pada slide presentasi, siswa dapat menganalisis 4 pola gerakan tari pendek dengan tepat. Kemudian yang ke-9, melalui mengamati video, siswa dapat memeragakan pola gerakan tari pendek dengan adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak akan membaca naskah iklan elektronik pada bahan ajar. Kemudian anak-anak menentukan kata kunci apa saja yang terdapat pada naskah iklan elektronik. Setelah itu, anak-anak akan mengamati video tentang contoh iklan elektronik. Kemudian setelah itu anak-anak
video tentang gangguan pencernaan pada manusia. Sambil mengamati video, anak-anak menganalisis apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia. Setelah itu, anak-anak mengamati video tentang tari pendek. Sambil mengamati, anak-anak menganalisis pola gerakan apa saja yang terdapat pada tari pendek. Nah, setelah mengamati, ibu akan meminta anak-anak memperagakan pola gerakan tari pendek secara berkelompok. Nah, setelah itu baru anak-anak akan melakukan ice breaking. Setelah melakukan ice breaking, baru mengerjakan LKPD. Nah, dari LKPD yang sudah dikerjakan, nanti anak-anak akan mempresentasikan ke depan kelas. Nah, dari setelah itu kita akan menentukan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian melakukan evaluasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Anak-anak, silakan buka bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Sudah semua dapat bahan ajar? Sudah. Sekarang coba anak-anak baca teks naskah iklan elektronik yang berjudul Demam Berdarah. Silakan anak-anak baca di tempat duduk masing-masing. Bagaimana anak? Sudah semua selesai membaca? Sudah. Baik, karena semua sudah selesai membaca. Nah, dari teks naskah iklan elektronik yang berjudul Demam Berdarah, ada beberapa permasalahan yang harus anak-anak selesaikan atau anak selesaikan. Yang pertama, informasi apa yang anak-anak temukan dari naskah iklan elektronik yang telah anak-anak baca. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari naskah iklan elektronik tersebut. Kemudian yang ketiga, kata kunci apa saja yang dapat anak-anak temukan dari naskah iklan elektronik yang telah anak-anak baca yang berjudul Demam Berdarah. Nah, untuk yang pertama, informasi apa yang anak-anak temukan pada naskah iklan elektronik yang telah anak-anak baca. Siapa yang mau menyampaikan? Siap. Ya, Adik Santike. Mengatasi demam berdarah, Bu. Ya, mengatasi demam berdarah. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Adik Santike. Juga anak yang lain, siapa yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Layan. Upaya tidak terjadi demam berdarah. Iya, upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi demam berdarah. Ya, bagus sekali yang akan disampaikan oleh Bayan. Nah, upaya yang harus dilakukan itu berupa apa, Nana? Saya, Bu. Ya, Nesya. Mengubur, menguras, dan menutup. Iya, bagus sekali. Mengubur, menguras, dan menutup. Mengubur, menguras, menutup itu termasuk langkah apa, Nana? Saya, Bu. Ya, Kadek Swan. 3M plus. Iya, langkah 3M plus. Tapi tadi plusnya belum disebutkan ya. Ya. Nah, bagus sekali yang disampaikan oleh Kadek Swan tadi. Langkah atau upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan 3M plus. Tadi 3M-nya sudah disampaikan, mengubur, menutup, dan menguras. Nah, kalau plusnya itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi individu atau individu untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Berupa apa, Nak?
Keluarga? Memakai lotion anti nyamuk. Iya, bagus ya. Memakai lotion anti nyamuk. Selain memakai lotion anti nyamuk, apa lagi? Ya, Agus? Memakai kelabu di tempat tidur. Iya, memakai kelambu di tempat tidur. Bagus sekali yang disampaikan oleh Agus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, apa lagi? Iya, menyemprotkan obat nyamuk. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Teman Adi. Jadi, langkah 3M+ itu adalah menguras, mengubur, dan menutup. Dan plusnya itu berupa usaha dari pribadi atau individu untuk mencegah terjadinya demam berdarah dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kelambu di tempat tidur, kemudian apa lagi satu? Menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan. Iya, menyemprotkan obat nyamuk baik itu obat alami ataupun buatan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kedua, apa tujuan dari naskah iklan elektronik yang telah Mama baca tadi? Ya, Bu. Ya, Kadewan. Mengingatkan kita agar membersihkan lingkungan sekitar agar terhindar dari demam berdarah. Mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari demam berdarah. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Kadewan. Berikan tepuk tangan pada Kadewan. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu. Ya, Nopi. Iya. Tadi disampaikan pada naskah iklan elektronik tentang langkah melaksanakan 3M. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Nopi. Berikan tepuk tangan pada Nopi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, untuk selanjutnya, kata kunci apa saja yang dapat anak-anak temukan dari naskah iklan elektronik yang berjudul Demam Berdarah? Ya, Darti. 3M+. 3M+. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Darti. Kata kuncinya ada 3M+. Berikan tepuk tangan pada Darti. Selain 3M+, kata kunci apa saja lagi yang dapat ditemukan? Ya, Kadewan. Demam berdarah. Iya, bagus sekali. Demam berdarah. Berikan tepuk tangan pada Kadewan. Nah, tadi sudah disampaikan kata kuncinya ada 3M+, kemudian ada demam berdarah. Apa lagi? Ya, benar. Nyamuk. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Arif. Kata kunci yang ketiga ada nyamuk. Berikan tepuk tangan pada Ibu Arif. Jadi kata kuncinya ada demam berdarah, kemudian ada nyamuk, dan langkah 3M+. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Sudah. Tadi anak-anak sudah membaca naskah iklan elektronik yang berjudul Demam Berdarah. Nah, untuk sekarang silakan anak-anak amati video yang Ibu tampilkan pada slide presentasi, video tentang iklan elektronik. Sarapan yuk dengan Kenapa berubah lebih setiap hari? Karena energi lebih dari susu. Energi sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus sikmafin. Jadikan energi pada bernutrisi. Mengenakan untuk tenaga. Sarapan super energi. Nah, setelah anak-anak mengamati video iklan yang Ibu tampilkan tadi, nanti Ibu harapkan setelah mengerjakan LKPD, anak-anak bisa memperagakan
naskah iklan elektronik yang telah anak-anak buat. Bagaimana anak? Bisa dipahami? Bisa. Silakan anak-anak amati gambar yang sudah Ibu tampilkan pada slide presentasi. Gambar apa yang anak-anak amati? Ibu tunjuk satu-satu ya. Atau yang bisa silakan angkat tangan. Gambar apa yang anak-anak amati? Ya, Adewa. Anak kecil yang minum air sambil memegang perutnya yang sakit. Gambar anak kecil yang sedang minum air sambil memegang perutnya yang sakit. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Kak Wan. Anak-anak yang lain? Ya, Davi. Orang buang air besar. Iya, ada gambar anak kecil yang sedang buang air besar. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Davi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi gambar yang amati itu adalah ada gambar seorang anak kecil yang sedang memegang perutnya yang sakit sambil minum air, kemudian sedang buang air besar. Jadi anak-anak itu bolak-balik ya, habis dari kamar mandi, kemudian lagi minum air, perutnya kesakitan, lagi ke kamar mandi. Kira-kira gejala apa yang dialami oleh anak tersebut? Ya, Kak Wan. Diare. Ya, bagus sekali. Gejala diare. Pernah anak mengalami diare? Pernah. Diare itu merupakan gangguan pada apa, anak? Pencernaan. Iya, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, untuk selanjutnya, lebih jelas tentang gangguan sistem pencernaan, silakan anak-anak amati video yang Ibu tampilkan pada slide presentasi. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipa, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, ketiman, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan,
jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Setelah anak-anak mengamati video tentang gangguan sistem pencernaan, sekarang silakan anak-anak analisis 4 gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang silakan anak-anak sampaikan hasil analisis tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Untuk yang pertama, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Novi. Biasanya dapat terjadi karena adanya irisasi pada sampel ini besar atau kolon. Proses penderita diare membentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Novi bahwa diare itu disebabkan karena makan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Anak-anak yang lain ada yang menambahkan? Ya. Ya, Kak Iwan. Diare selain disebabkan karena memakan makanan yang berkuman atau berisi bakteri, diare juga disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Dan cara mencegahnya adalah perbanyak minum air atau minum air yang mengandung orylit. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Kak Iwan bahwa diare itu tidak hanya disebabkan karena makan makanan yang mengandung kuman, tetapi juga disebabkan karena makan makanan yang terlalu pedas. Dan untuk mengatasinya dengan memperbanyak minum air putih atau minum orylit. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Novi dan Kak Iwan. Berikan tepuk tangan pada Novi dan Kak Iwan. Baik, untuk selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya, Mesia. Orang yang mengalami demam memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mesia bahwa emah itu memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan juga perut kembung. Emah itu biasanya disebabkan karena pikiran yang tegang dan juga karena pola makan yang tidak teratur. Bukan pertama pada Mesia. Anak yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, Dati. Ya, bagus sekali yang tadi disampaikan oleh Dati. Penyakit emah itu juga disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi. Jadi tidak hanya karena pola makan yang tidak teratur ya, tapi juga disebabkan karena banyak mengkonsumsi minuman kopi. Selain diare dan emah, apa lagi jenis gangguan sistem pencernaan yang lain? Ya, Dati. Saudara adalah penyakit infeksi atau yang disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri di darah, dan tanda kolera adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih disertai bertumpah dan tekanan darah yang menurun. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Dati bahwa kolera itu disebabkan karena mengkonsumsi minuman atau makanan yang terkontaminasi dengan bakteri dan di
muntah dan tekanan darah yang menurun. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Putu Arif. Kolera bisa terjadi di daerah yang kesehatan lingkungannya tergolong tidak sehat seperti di tempat-tempat di mana orang tinggal berdasarkan bencana alam seperti banjir saat adanya kelaparan. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Putu Arif, bahwa kolera itu biasanya terjadi pada daerah yang lingkungannya tergolong tidak sehat, seperti pada saat bencana alam banjir, kemudian tempat di mana orang-orang tinggal berdesakan, dan juga pada saat adanya peristiwa kelaparan. Ya, berikan tepuk tangan pada Putu Arif dan Dati. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya, Wayan. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebab konstipasi bisa lebih dari satu faktor, dari pola makan dan hidup yang buruk atau kondisi medis tertentu. Sementara pada anak-anak, kebiasaan menahan keinginan untuk buang air besar atau stres juga dapat membuat mereka mengalami sembelit. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Wayan, bahwa konstipasi itu adalah frekuensi buang air besar yang kurang dari 3 kali dalam seminggu. Biasanya disebabkan karena pola makan dan hidup yang buruk. Selain itu, konstipasi juga disebabkan karena suka menahan keinginan untuk buang air besar. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Wayan. Berikan tepuk tangan pada Wayan. Ya, Wayan, ada lagi mau menambahkan? Ya, Adi. Kurang makan makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Punang Adi. Jadi, sembelit itu juga disebabkan karena kurangnya makan makanan yang berserat seperti makan buah-buahan dan sayur-sayur. Berikan tepuk tangan pada Punang Adi. Baiklah anak-anak, dari apa yang sudah anak-anak sampaikan tadi, bahwa gangguan sistem pencernaan pada manusia ada diare, kemudian MAC, kolera, dan juga konstipasi. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum dipahami? Tidak. Baik, karena semua sudah paham, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, pada slide presentasi ada gambar contoh gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu MAC, kemudian ini gambar orang yang terkena diare. Nah, berikut contoh poster tentang gangguan sistem pencernaan. Karena nanti Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak untuk membuat poster yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu tari pendek. Pernah anak-anak mendengar tari pendek? Pernah. Berasal dari mana tari pendek? Bali. Ya, tari pendek itu berasal dari Bali. Tari pendek merupakan tarian tertua di Pulau Dewata, Bali. Siapa yang menciptakan tari pendek? Wayan Cindy. Ya, bagus sekali ya yang akan anak sampaikan, bahwa pencipta tari pendek adalah maestro seni tari Bali yang bernama Wayan Cindy. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak amati video tari pendek pada slide presentasi. Sambil mengamati video, anak-anak analisis pola gerakan apa saja yang terdapat pada tari pendek.
menikmati video tari pendek tadi. Sekarang coba anak-anak sampaikan pola gerakan apa saja yang terdapat pada tari pendek. Sebutkan 4 pola gerakan. Yang pertama ada apa, anak? Yang pertama ada pola garis lurus horizontal. Kemudian yang kedua, yang kedua ada pola garis lurus vertikal. Kemudian yang ketiga, pola menghadap samping kiri kanan. Kemudian yang keempat, pola huruf P. Nah, anak-anak sudah dapat menganalisis pola gerakan apa saja pada tari pendek. Ada pola gerakan garis lurus horizontal, ada pola gerakan garis lurus vertikal, kemudian pola menghadap samping kiri kanan, dan pola huruf P. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak memperagakan ke depan kelas. Pola gerakan dari tari pendek dilakukan secara berkelompok. Ya, bisa dipahami anak? Bisa. Tadi itu kan sudah membagikan kelompok. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk maju yang depan. Kami tim 1 mengadakan pola gerakan tari pendek. Yang pertama, pola garis lurus horizontal. Yang kedua, pola garis lurus horizontal vertikal. Yang ketiga, pola gerakan menghadap samping kiri kanan. Yang keempat, pola gerakan huruf P. Properti yang digunakan adalah ekor. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Sudah bagus, Bu. Ya, sudah bagus ya penampilan dari kelompok 1. Gerakan yang ditampilkan sudah sesuai dengan pola gerakan tari pendek. Iya, gerakan yang ditampilkan sudah sesuai dengan pola gerakan tari pendek. Berikan tepuk tangan sekali lagi pada kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami kelompok 2 kami akan mencatatkan 4 pola gerakan tari pendek. Yang pertama, pola garis lurus horizontal. Yang kedua, pola garis lurus vertikal. Yang ketiga, pola hadap samping kanan kiri. Yang keempat, pola huruf P. Berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Bagaimana penampilan dari kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Gerakan yang ditampilkan sesuai dengan pola gerakan tari pendek, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 2 sudah memperagakan gerakan yang sesuai dengan pola gerakan dari tari pendek.
Berikan tepuk tangan sekali lagi pada kelompok 2. Kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak sudah bagus sekali dalam memperagakan tari pendek. Gerakan yang ditampilkan pun sudah sesuai dengan pola gerakan pada tari pendek dan juga sudah menggunakan properti yaitu bokor. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking. Silakan anak-anak berdiri. Anak-anak masih ingat dengan lagu Kalau Kau Suka Hati? Masih. Mari sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau Suka hati tepuk tangan. Untuk selanjutnya, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati dengan semangat dan juga melakukan tepuk semangat. Berikan tepuk tangan pada kita semua. Untuk selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan LKPD. Namun sebelum mengerjakan LKPD, silakan anak-anak bentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 4 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah berkelompok, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Semua dapat LKPD? Sekarang silakan anak-anak keluarkan LKPD. Silakan anak-anak perhatikan LKPD yang sudah ibu bagikan. Untuk LKPD yang pertama, kerjakan secara berkelompok ya. Nanti pada LKPD isi nama kelompok, kemudian isi nomor absennya. Untuk kegiatan 1 pada LKPD pertama, di sana sudah disediakan naskah iklan elektronik yang berjudul Upaya Menjaga Kesehatan. Anak-anak baca naskah iklan tersebut, kemudian anak-anak temukan apa saja kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, anak-anak amati contoh iklan elektronik yang ada pada LKPD. Setelah itu, anak-anak buat naskah iklan elektronik secara berkelompok ya. Tentukan dulu judulnya, atau judul iklan yang mau dibuat. Kemudian tuliskan naskah iklan tersebut pada LKPD. Di sana sudah disediakan tempat untuk menulis naskah iklan elektronik. Kemudian, untuk LKPD yang kedua, kerjakan secara individu. Sendiri-sendiri ya. Isi nama di sana, isi nomor absen. Untuk kegiatan yang pertama, silakan anak-anak
temukan penyebab gangguan sistem pencernaan. Anak-anak tuliskan atau buat dalam bentuk peta kecilan. Di dalam peta kecilan ini anak-anak tuliskan apa saja penyebab dari gangguan sistem pencernaan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, itu juga dikerjakan secara individu, yaitu membuat poster. Tadi kan sudah dijelaskan apa saja gangguan pada sistem pencernaan. Ada diare, ada mah, kemudian ada konstipasi atau sembelit. Nah, nanti anak-anak buat poster yang berkaitan dengan konstipasi. Buat pada buku gambar, ya. Buat semenarik mungkin dan buat selengkap mungkin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang kurang jelas? Tidak. Baik, kalau begitu sekarang anak-anak silakan mengerjakan. Kasih waktu anak-anak mengerjakan selama 40 menit. Silakan dikerjakan. Bu, pada kegiatan pertama, berapa kita harus menemukan kata kunci? Pada LKPD kegiatan yang pertama, anak-anak diminta untuk menemukan 3 kata kunci, ya. 3 kata kunci saja. Anak-anak yang lain juga untuk LKPD yang pertama kegiatan 1, anak-anak diminta untuk menemukan 3 kata kunci saja. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Kira-kira itu saja. Ada lebih baik jangan pastikan sehat. Manfaatnya lebih bagus. Ayo kita buat lagi. Teman-teman, apa judul iklannya ya? Itu kesehatan dan perencanaan. Boleh? Teman-teman, apa judul iklan yang kita buat? Menjaga kesehatan agar pencernaan. Kita setuju nggak? Setuju. Bagaimana anak-anak? Sudah semua selesai mengerjakan? Sudah. Karena semua sudah selesai, sekarang silakan anak-anak presentasikan LKPD yang sudah anak-anak buat. Untuk LKPD kegiatan 1, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, kelompok 1 diwakili oleh siapa? Ya, Yati. Menjaga kesehatan orang pencernaan sehat. Ya, itu hasil pengerjaan LKPD yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kata kunci yang ditemukan ada menjaga kesehatan, organ pencernaan dan sehat.
Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah memiliki jawaban yang berbeda? Tidak. Berarti sama ya? Tidak. Ya, tepat sekali. Berarti apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kata kuncinya adalah jaga kesehatan, organ pencernaan, dan lisan. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, berarti silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya, LKPD untuk kegiatan yang kedua, anak-anak kan sudah membuat naskah iklan elektronik, sudah? Tidak. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan memperagakan naskah iklan yang telah dibuat? Ayo. Nah, kami tadi kelompok 1 sudah maju yang pertama, sekarang kita kesempatan ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mau memulai? Ayo. Ya, mau tidak Mesia dulu maju. Anak-anak yang lain silakan memperhatikan temannya yang sedang memperagakan naskah iklannya. Silakan berhadapan. Apakah kalian tahu bahwa terdapat 200 penyakit pencernaan? Tidak perlu khawatir dengan mengikuti instruksi berikut, kalian tidak perlu panik. Apa tentang makan makanan yang bergizi dan juga pola makan sehat. 2. Tetap berolahraga. 3. Usahakan untuk menghindari makanan yang berlemak dan hindari makanan yang sudah dihidrasi lelet atau serangga lainnya. 4. Cuci tangan sebelum makan karena tangan adalah transportasi para kuman dan bakteri. Oh, gitu ya Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama. Ya, berikan tepuk tangan kepada Nofira. Bagaimana penampilan dari Nofira Indonesia? Sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. Maka iklannya juga sudah berkaitan dengan kesehatan pencernaan. Ya, silakan duduk. Jadi kelompok 2 sudah memperagakan naskah iklan yang telah dibuat. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 1 yang mau mewakili. Ayo kita jalan-jalan. Ayo kemana? Ke Simpang 5. Naik apa? Jalan kaki aja. Ya capek, panas juga. Jalan itu kan biar sehat, badan kuat, tidak gampang sakit. Sinar matahari itu bisa menjaga badan. Oke lah. Berikan tepuk tangan pada Arif dan Kadeswan. Bagaimana penampilan dari Arif dan Kadeswan? Sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. Suaranya sudah keras, intonasinya sudah bagus. Ya, silakan duduk. Sudah mempresentasikan pengerjaan LKPD 1. Nah, sekarang silakan anak-anak sampaikan pengerjaan LKPD 2 yang dikerjakan secara individu. Untuk kegiatan 1 tentang peta pikiran, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Ya, Wayan, silakan. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Makan tidak teratur, menunda makan dan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, kebiasaan mulut yang selalu menunda buang air besar, kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran, pola makan yang tidak teratur, pikiran yang selalu tegang atau stres. Ya, itu penyebab gangguan sistem pencernaan yang disampaikan oleh Wayan. Ada yang konsumsi makanan mengandung kuman, kebiasaan mulut selalu menunda buang air besar, kemudian pola makan yang tidak teratur, burungnya mengkonsumsi makanan besar seperti buah dan sayuran. Nah, kelompok yang lain ada yang menambahkan? Bu, Ya, silakan Bibi. makan makanan yang pedas dan terlalu banyak minum kopi, Bu.
bagus sekali yang disampaikan oleh Novi, saran dari Novi, bahwa penyebab gangguan sistem pencernaan itu juga disebabkan karena makan makanan yang terlalu pedas, kemudian terlalu banyak minum kopi, itu juga menjadi penyebab gangguan sistem pencernaan. Berikan tepuk tangan pada ya. Berikan tepuk tangan juga pada Novi. Ya, kalian silakan duduk. Untuk kegiatan 2 yaitu membuat poster. Siapa yang mau presentasikan poster yang telah dibuat? Ya. Ya. Aku silakan. Hai teman-teman, ini poster saya yang telah dibuat. Sudahkah Anda makan sayur dan buah hari ini? Jaga limpah konsumsi sayur sebanyak 3-4 porsi dan konsumsi buah sebanyak 2-3 porsi untuk cegah konstipasi. Ya, silakan diperlihatkan posternya Agus pada teman-teman. Gimana poster yang telah dibuatnya Agus? Sangat Sangat bagus. bagus ya. Sudah berkaitan dengan konstipasi. Berikan tepuk tangan pada Agus. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya, Bu. Ya, Adik Wan, silakan. Ini poster yang telah saya buat. Ayo makan sayur dan buah agar BAB lancar. Coba perlihatkan. Bagaimana anak-anak poster yang telah dibuat? Bagus. Sudah bagus ya. Ya, berikan tepuk tangan pada Adik Wan. Silakan duduk. Ya, dari hasil LKPD yang sudah anak kerjakan tadi dan sudah dipresentasikan tadi, anak-anak sudah dapat menemukan apa saja kata kunci yang terdapat pada diklat elektronik yang berjudul upaya menjaga kesehatan, ada menjaga kesehatan, kemudian asupan pencernaan dan juga sehat. Setelah itu anak-anak juga sudah membuat naskah iklan elektronik dan sudah diperagakan di depan kelas dan juga sudah bagus ya hasilnya. Kemudian untuk LKPD yang kedua, tadi anak-anak juga sudah menyampaikan apa saja penyebab gangguan dari sistem pencernaan. Kemudian anak-anak tadi juga sudah mempresentasikan poster yang telah dibuat tentang konstipasi. Poster yang dibuat pun juga sudah kreatif ya, sudah bagus. Poster yang telah dibuat. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya. Berikan tepuk tangan pada kita semua. Anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Menyampaikan isi naskah iklan elektronik. Kemudian apa lagi? Menemukan kata kunci pada iklan elektronik. Terus apa lagi? Menghargakan naskah iklan yang telah dibuat. Terus apa lagi? Menemukan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Terus apa? Menganalisis 4 macam gangguan sistem pencernaan yaitu diare, emah, kolera, dan konstipasi. Ada lagi? Membuat poster tentang konstipasi. Terus apa lagi? Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang pola gerakan tari pendek. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum dipahami? Berarti semua sudah paham
ya? Ya. Untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Ibu langsung akan bagikan ya. Sudah semua dapat soal? Karena semua sudah dapat soal, silakan dikerjakan secara individu ya. Tidak boleh ngontek, tidak boleh kerjasama dengan teman. Pada soal disediakan soal sebanyak 10 ya. Soal objektif dalam bentuk pilihan ganda. Jangan lupa nanti diisi nama, diisi nomor absen. Waktu untuk mengerjakan 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah semua selesai? Nah, baik, sekarang kita periksa bersama-sama ya. Nomor 1, siapa yang mau membacakan? Ya, Wayan. Tiga kata kunci yang ditemukan pada naskah iklan elektronik di atas adalah alangkah 3N plus dengan berdarah nyamuk. Anak-anak yang lain, ada yang memiliki jawaban berbeda? Ya, yang nomor 1, jawaban yang tepat adalah A. 3N plus demam berdarah nyamuk. Untuk soal yang nomor 2, siapa yang mau? Ya, Arif. Tiga kata kunci yang ditemukan naskah iklan elektronik di atas adalah menjaga kesehatan organ pencernaan dan sehat. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Semua sama ya. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga kesehatan organ pencernaan dan sehat. Baik, untuk soal yang nomor terakhir, itu nomor 10, siapa yang mau membacakan? Ya, tapi Penyerang di depan berbelok-belok ke kanan dan ke kiri dengan tempo cepat sambil memegang motor, menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, analisislah pola gerakan dan pendek pada gambar berikut. Jawabannya B, Bu. Bu. jawabannya berarti adalah D ya. Nah, yang lain bagaimana? D. D juga ya. Ya. Jawaban yang nomor 10 yang paling tepat adalah jawaban nomor D. Tadi kita sudah periksa bersama-sama evaluasi yang telah anak kerjakan. Siapa yang betul semua? Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang siswa ya. Betul 9. 2 orang. Betul 8. 1 orang. Jadi semua sudah memperoleh nilai di atas KKM-nya. Tidak ada yang memperoleh nilai di bawah KKM. Bagi yang sudah memperoleh nilai 10 betul semua, tolong itu dipertahankan ya. Kemudian yang masih mendapatkan nilai 8, nilai 9, tolong itu ditingkatkan. Ya, anak-anak ya. Nanti anak-anak untuk lebih memantapkan anak-anak tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak boleh mempelajari dari berbagai sumber tentang naskah iklan elektronik, kemudian tentang pola gerakan tari, khususnya tari pendek, kemudian tentang macam-macam gangguan sistem pencernaan. Gimana anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
berjudul Juru Pencar. Silakan anak-anak berdiri. Sudah menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Juru Pencar dengan baik ya, dan juga penuh semangat. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan anak-anak tindak lanjut berupa IPS. Silakan nanti anak-anak di rumah kerjakan latihan soal halaman 78. Ya, anak? Ya. Nah, nanti silakan dikerjakan untuk halaman 78 ya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Masalah PR-nya sudah jelas ya? Ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya yaitu besok, silakan anak-anak pelajari di rumah materi tema 3 masih di subtema 2 yaitu pembelajaran yang ke-6. Silakan pelajari di rumah ya anak-anak. Ya. Tadi kita memulai pembelajaran, dimulai dengan doa, dan sekarang mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan anak-anak berdiri. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Berdoa dulu. Berdoa. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan menghafalkan para pesan.